AS Australia ketar-ketir, Rusia berniat kirim jet tempur Su-57 ke Indonesia. Rusia dan Indonesia sedang mendiskusikan kemungkinan pengiriman jet tempur Sukhoi Su-57 buatan Rusia untuk menghadapi agresi AS dan Australia. Hal ini dilaporkan kantor berita RIA mengutip pernyataan seorang pejabat Rusia pada Rabu. Kepala Federal Service of Military Technical Cooperation Rusia, Dmitry Sugaev, mengatakan dia berencana untuk membahas sistem pertahanan rudal S-400 dengan Indonesia pada Sabtu. Selain itu juga kemungkinan pengiriman dari Su-35 atau Su-57. Ada kemungkinan kita akan kirimkan melihat konflik Indonesia dengan Australia semakin memanas, kata Sugaev. Sementara itu Rusia mulai mengirimkan sistem rudal S-400 ke Indonesia beberapa hari lalu. Satu langkah yang memanaskan hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Australia, akibatnya Washington mengeluarkan kecaman keras terhadap Indonesia dan Rusia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan pada hari Minggu bahwa Indonesia ingin melanjutkan kerjasama industri pertahanan dengan Rusia. Ini termasuk pesawat tempur setelah pembicaraan di Moskow dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pesanan Indonesia sebelumnya untuk sekitar 11 unit F-35 juga dibatalkan oleh AS, mendorong Jakarta untuk mencari alternatif dari pengadaan lain dan fokus pada pembuatan jet tempurnya sendiri. Para analis mengatakan seruan Rusia pekan lalu bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya tentang Su-57 bertujuan untuk menarik Indonesia lebih jauh dari Washington dan menghindari pengaturan ulang dalam hubungan. Rusia menawarkan versi ekspor jet tempur Su-57 kepada mitra strategis individu yang dianggap sebagai generasi terbaru dari pesawat tempur siluman multiperan Rusia. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto baru ini mengatakan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk berdiskusi dengan Rusia tentang Su-35 dan Su-57. Australia meningkatkan kewaspadaan setelah Rusia mengirim 2 pesawat pengebom untuk berlatih di perairan bebas Indonesia. Australia curiga pengiriman pesawat Rusia ke perairan di utara Papua itu sebagai bentuk perluasan pengaruh negeri beruang merah ke kawasan Pasifik. Dikutip dari The Independent Minggu 31 Desember 2017, Pangkalan Udara di Darwin telah meningkatkan kesiagaan untuk merespons operasi yang dilakukan Rusia. Ahli pertahanan Australia curiga kehadiran 2 pesawat itu untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang negeri kanguru itu. Saya yakin akan ada kekhawatiran tentang pengumpulan intelijen Rusia karena mereka tidak akan sampai sejauh ini ke selatan tanpa ingin melihat kehadiran sekutu penting di Amerika Serikat yang beroperasi di luar Pangkalan Ralph Darwin dan Pangkalan Ralph Tyndall sedikit lebih jauh ke selatan, kata Peter Jennings dari Australian Strategis Politik Institute kepada ABC News. Juru bicara Angkatan Udara Australia mengatakan bahwa markas tersebut tidak pernah terkunci, namun keadaan darurat meningkat pada awal Desember. Saat operasi Rusia sedang berlangsung, milisi tersebut melihat Rusia memindahkan pesawat menuju Pangkalan Udara Biak di Indonesia dan mengambil bagian dalam sebuah misi yang melibatkan 2 pengebom Tu-95MS dan lebih dari 100 personel. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan operasi yang diklaim berjalan sukses ini sudah sesuai dengan hukum internasional. 2 pesawat pembom strategi Tu-95MS melakukan misi siaga udara di perairan netral di Samudra Pasifik Selatan. Pesawat lepas landas dari lapangan terbang Biak di Indonesia. Waktu penerbangannya melebihi 8 jam, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan pada sebuah pernyataan. Penerbangan pesawat tersebut dilakukan di atas perairan netral di Arktik Utara, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Dan penerbangan Pasifik dilakukan secara reguler oleh pesawat terbang jarak jauh. Semua misi Angkatan Udara Rusia dilakukan sesuai dengan hukum udara internasional. Indonesia segera miliki pembom strategis dengan fungsi serupa Tu-19 Badger Uni Soviet. Indonesia pernah mengoperasikan pembom strategis Tupolev Tu-16 Badger buatan Uni Soviet pada era 1960-an. Uni Soviet setidaknya mengirim 26 unit Tu-19 Badger ke Indonesia kala itu. Tujuan Indonesia membeli Tu-19 Badger dari Uni Soviet untuk kampanye militer menendang Belanda dari Irian Barat. Pembelian Badger ini menjadi salah satu alasan Belanda hengkang dari Irian Barat. Karena ditilik dari sisi teknologi saat itu, Tu-16 cuma bisa ditandingi oleh pembom milik Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet itu sendiri. Belanda tak punya senjata serupa sehingga bingung mau menangkis dengan apa serangan pembom strategis Indonesia. Dikutip dari Air Force Technology, tahun 1940, awal mula Tu-16 digagas. Baru pada April 1952 program ini dikerjakan secara nyata oleh Moskow dengan terbangnya prototipe pertama.
Tak perlu menunggu waktu lama, Soviet mengizinkan produksi massal Tu-16 pada Desember 1952 yang dilakukan pabrik pesawat Voronezh. Nampak tergesa bagi Soviet lantaran AS sudah memiliki ratusan unit B-29 Super Fortress hingga pembuatan B-52 Stratofortress juga sedang dilakukan saat itu. Soviet tak mau bila perang meletus nantinya ia cuma mengandalkan pembom Tu-4 Bull lansiran Perang Dunia II. Sebagai pesawat pembom saat itu, Tu-16 bisa dibilang gesit walau berbadan bongsor. Ia mampu terbang di atas Mach 1 dengan membawa muatan bom nuklir. Muatan bom yang paling ditakuti musuh ialah AS-1 Rudal anti kapal berdiameter sebesar Mach 15 ini juga diekspor ke Indonesia. Indonesia menasbihkan AS ke-1 untuk membabat kapal induk Belanda Karel Doorman. Ketika tahu disasar Belanda, buru-buru mengungsikan Karel Doorman ke Australia. Tak lucu bila flagshipnya tersebut karam ditenggelamkan Indonesia. Tu-16 Indonesia juga acap kali melakukan pesiwar berbahaya ke negara lain. Pernah satu waktu, Tu-16 Indonesia terbang Black Flag di atas langit Australia. Kemudian ia pernah terbang di Sarawak, Malaysia dalam rangka Dwi Kora. Kala krisis Selat Sunda melawan Inggris juga Tu-16 ambil bagian. Ia terbang membayangi kapal induk HMS Victorious melewati Selat Lombok setelah sebelumnya mancing kemarahan Jakarta saat diam-diam melintasi Selat Sunda. Usai Dwi Kora reda, Tu-16 Indonesia tak lagi eksis. Akhirnya pada 1970 Indonesia memensiunkan semua Tu-16 dan otomatis skadron pembom strategis jarak jauh AURI non-aktif hingga kini. Tapi kini Indonesia nampaknya akan menghidupkan kembali kemampuan pembom strategis layaknya saat punya Tu-16. Dikutip dari kanal YouTube Airman TV Display Now pada 30 Maret 2002, TNI AU akan menggantikan peran Tu-16 Badger dengan F-16 Ingli 2. Walau F-15 Ingli 2 ialah heavy fighter, nyatanya ia bisa memangku peran pesawat pembom strategis Tu-16 Badger AURI di masa lalu. Jika nantinya TNI Angkatan Udara memiliki pesawat F-15 IDN, sebenarnya hal itu menghidupkan kembali nostalgia strategis bombing yang marak diaplikasikan di era Perang Dingin, ujar Pangkop Sau 3 Marsikal Muda Samsul Rizal. Bahkan pada tahun 1960-an kita pernah memiliki pesawat pembom strategis Tu-16. Tu-16 ternyata memiliki ukuran yang mirip dengan F-15 IDN, bahkan F-15 IDN lebih berat 10.000 pon dari Tu-16, yang bahkan mampu membawa beban 4.300 pon lebih berat dibandingkan Tu-16. Maka ukuran multi-role combat aircraft terkini maka sama dengan ukuran pesawat pembom strategis Tu-16. Hal ini bisa terjadi karena kemajuan teknologi sehingga pesawat F-15 IDN yang super besar bisa terbang dengan kecepatan 2,5 Mach, sedangkan Tu-16 subsonik dan kemampuan manuver udara terbatas, ujarnya. Jika dilihat dari spesifikasi, memang F-15 Ingli 2 malah mengungguli kemampuan Tu-16 Badger. Dari pilot, anti-ship missiles range hingga speed Tu-16 kalah telak dari F-15 Ingli 2. Tu-16 cuma menang di radius jelajah saja yang terpaut 2.100 km. Indonesia akan punya lagi pembom strategis dalam diri F-15 Ingli 2 meneruskan terah bomber dari Tu-16 Badger. China dan Australia kalah, Indonesia lebih dulu punya pembom tempur mutakhir Tu-16 Badger di tahun 1960-an. Indonesia pernah memiliki pembom tempur mutakhir di tahun 1960-an saat banyak negara belum memilikinya. Bahkan bisa dikatakan Indonesia setara dengan negara besar kala itu. Hal ini dikarenakan pada saat itu hanya Amerika yang memiliki pembom semacam B-58 Hustler, Inggris 5 bombernya Vulcan, Victor, serta Valiant, dan Rusia saja yang jadi operator pembom tempur. Bahkan negara China dan Australia saat itu pun belum memilikinya. Pernyataan itu merujuk pada bahwasannya Rusia siap memasok Tu-16 Badger ke Indonesia saat itu. Mulai detik itu, Indonesia menjadi negara keempat di dunia mengoperasikan pembom strategis selain Amerika, Inggris, dan Rusia sendiri.